Halo teman-teman, selamat datang di channel To Backtrack. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang pria misterius, dan terlihat juga ada salah satu pria memang mengingkari kesepakatan dengan menyelenyapkan salah satu pihaknya. Dengan tempat yang terbakar di sini, terlihat polisi yang datang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di balik kejadian itu, dan detektif mengumpulkan barang bukti yang ada untuk segera melakukan penyelidikan forensik. Di sisi lain, adegan pun akan lanjut ke aktor utama, dan di sini bernama Ethan Kopek, dan kita sebut dengan nama Ethan. Dan dia itu memang hidup bersama istri yang sangat dia cintai, dan dia juga istrinya sedang mengandung anak pertamanya. Ethan dan juga istrinya bekerja di sebuah bandara maskapai penerbangan, dan istrinya di sini sebagai staf keamanan yang bertugas untuk melakukan pengecekan, tapi hanya di bagian gudang. Dan menjadi ayah, dia pun meminta kenaikan jabatan kepada manajer di sana. Nampak manajer yang tidak mau menuruti kemauan Ethan, tapi Ethan terus memaksanya. Sang manajer pun memberikan kesempatan untuk melakukan percobaan. Dia menggantikan posisi temannya yang biasa bertugas sebagai staf, dan temannya tidak keberatan posisinya digantikan. Dan komplotannya ini terbagi menjadi 3 bagian. Pria berkacamata yang bertugas mengawasi dari beberapa layar yang digunakan untuk menyadap CCTV bandara, dan pria bertopi yang menyusup sebagai penumpang ke dalam bandara itu, dan satu pria yang ditugaskan untuk melakukan penyanderaan dari target. Tujuan mereka itu adalah menyelundupkan paket gelap kepada pesawat yang cukup cerdas. Dan pria di dalam mobil menemukan sebuah masalah. Ternyata keluarga yang mereka culik untuk jadikan sandera bukanlah keluarga dari staf bandara yang bekerja sebagai scanner. Dan hal itu terjadi karena posisinya yang telah digantikan oleh Ethan. Dan dengan kata lain, Ethan sangat apes karena harusnya bukanlah dia yang menjadi target dari penjahat. Mau tidak mau, karena hal itu harus dikirim sekarang, komplotan itu langsung melacak biodata Ethan dan menuju rumahnya dan menuju ke informasi lebih lanjut. Di rumahnya mereka menemukan slip gaji milik istrinya dan juga menemukan alat uji kehamilan. Pria kacamata langsung mencari data diri dan juga istrinya yang lebih mendalam. Dan setelahnya di bandara Ethan yang sedang mengecek barang, terlihat ada seorang wanita yang memanggilnya dan berkata kalau ada orang yang memang bukan miliknya, tapi ada di kotak peletakan barang. Ethan pun langsung mengambilnya, dan ternyata itu adalah sebuah topi dan headset, dan ditempatkan di tempat penyimpanan barang hilang. Tapi ketika dia tiba-tiba berbunyi notifikasi di HP-nya. One bag for one life. That's the deal. That's what's gonna happen. This is how it goes, Ethan. You are gonna make sure that his bag Who are you?
Hope I don't have to execute someone close to you to prove it. Setelah Ethan memakai headset itu, dia sempat menduga itu adalah teman yang sedang jahil, tapi kenyataannya berbeda dan dengan terpaksa dia harus melayani komunikasi dengan si penjahat. Di sana si pria kacamata langsung meminta Ethan untuk meloloskan sebuah koper yang nanti akan dia scan. Dan jika tidak, maka istri di sini akan menjadi taruhannya. Dan di sini mengetahui tidak ada yang beres, Ethan dengan sembunyi-sembunyi melakukan panggilan telepon ke 911. Hang up now or Nora dies. What did you just say? Hang up the call or we'll execute. Tapi hal itu ketahuan oleh si pria kacamata dan mengancam keselamatan istrinya. Ethan pun disuruh meletakkan ponselnya di laci dan tidak boleh mengambilnya lagi. Ketika Ethan kembali duduk, dia kembali sangat panik karena dia itu mulai sadar kalau keadaannya itu memang sangat berbahaya. Dan pria kacamata menyuruhnya untuk tenang karena terlihat manajer ini mengawasinya. Dan di sini maka keselamatan istrinya akan jadi taruhannya. Dan sambil melakukan pekerjaannya, Ethan pun harus melayani pria si kacamata. Dan pria itu terus-menerus mengancamnya hingga ketika dia melakukan hal aneh, dia tidak akan menembak istrinya dengan sniper dengan gedung sebelah. Dan Ethan yang sedikit penakut, dia juga memiliki kecerdasan. Dan dia mencoba cara kedua dengan menggunakan jam tangannya. Dan dia menggunakannya untuk mengirim sebuah pesan kepada istrinya dengan harapan istrinya membaca dan juga melaporkan manajer agar pihak keamanan bandara bisa membantunya secara diam-diam. Look, nothing's gonna take my mind off the fact you're threatening my Let's cancel the text. Put the watch in there next to your phone. Tapi kembali lagi pria kacamata cukup jeli dan bisa mencegahnya. Dengan melihat sekelilingnya, Ethan ini mencoba mencari di mana komplotan itu. Pasti ada seseorang di sekitar bandara, tapi Ethan tidak mengunjung menemukannya. Dan dia pun memberitahu kalau manajer akan memberikan cara semuanya. Dan dia pun akan memberikan tas dari isi banyak buku. Dia berpura-pura mencurigai isi tas itu dan meminta paspor juga tiket dari si dosen. Saat mengecek tiketnya dengan sembunyi-sembunyi, dia menuliskan sesuatu di tempat itu dan tiket itu pun diberikan ke petugas amanan sebagai petunjuk permintaan bantuan. Petugas keamanan itu pun mengetahui keamanannya dan petugas itu langsung pergi membawa tiketnya dan melaporkannya. Tapi saat dia mulai berjalan, ada seorang pria yang menyerangnya dengan cara yang sangat halus dan tidak diketahui oleh siapapun. You want to know why, Ethan? There can be no lesson without consequences. Bagaimana dengan sedikit bersentuhan bisa membuatnya mati? Nanti ada akan penjelasannya. Dan setelah petugas itu tergeletak, tiketnya diambil oleh seorang pria dan dia pun beristirahat sejenak karena dia akan syok sekali. Dan di sini ada seorang pria yang kembali memperingatkan Ethan kalau satu kesalahan maka ada satu nyawa yang hilang. Flip a coin somewhere else. Nora? I don't want you to think about that. I want you to think about Nora. Go to sleep. Dan dia pun berkata sebentar lagi akan ada pria bertopi merah dan di sini untuk melewati mesin scanner. Dan Ethan pun mengetahui ciri fisik dari salah satu pelaku. Dan saat dia akan kembali ke meja kerjanya, terlihat temannya yang sudah menggantikan posisi dari dirinya. Dan Ethan pun meminta bergantian. Manajer tiba-tiba datang dan memberitahu
kalau biarkan temannya saja yang berjaga. Menurut si manajer, Ethan ini masih terlihat sangat berantakan menjalani kerjaan barunya. Maka dari itu manajer menggantungnya untuk sementara waktu. Melihat kejadian itu, di sini dia pun tidak mau tahu bagaimanapun caranya Ethan harus kembali duduk di kursi kerjaannya, kecuali jika Ethan ingin istrinya itu tertembak. If you're not back on that machine by the time our man gets there, you're on breach. Supervisor Reese, what do you want me to do? You decided to have your way. Akhirnya Ethan yang memiliki kecerdasan juga memikirkan semua cara dan untuk mengambil alkohol, dan dia pun melihatnya, dan setelah berpura-pura HP-nya ketinggalan, Ethan ke tempat kerjaannya untuk menukar kopi. Left my phone outside. Setelah kopi ditukar, penjahat yang ada di bandara berperan sebagai penumpang yang melaporkan ke manajer kalau ada stafnya yang bekerja sambil minum alkohol. Akhirnya teman Ethan dikeluarkan pada hari itu juga karena itu merupakan pelanggaran berat, dan Ethan kembali ke mejanya. Teman Ethan yang mengetahui itu fitnah merasa kecewa dengan hal yang dilakukan oleh sahabat baiknya, dan kini terlihat para komplotan penjahat yang mulai melancarkan aksinya menyelundupkan koper itu. Terlihat pria bertopi merah melakukan scamming. Saat Ethan melakukannya, di sini dia pun sangat ketakutan. Terlihat isinya yang sangat aneh dan seperti cairan dalam tabung layaknya sebuah peledak. Dan setelah dicek, di sini menggunakan pengenal bahan peledak dan tak terdeteksi. Jadi Ethan bertanya-tanya apakah isinya. Dan di sisi lain terlihat kepala polisi yang sedang melakukan penyelidikan tentang apa kejahatan di balik kebakaran dan 2 korban di awal film tadi. Polisi mendapati ternyata korban adalah buronan dan dengan kasus penyelundupan senjata. Saat dia sedang searching di sebuah Google untuk mencari petunjuk, polisi itu malah melihat sebuah halaman yang menjelaskan cairan kimia yang merupakan senjata virus paling berbahaya dan belum ada penawarannya. Dia juga langsung menelpon Departemen Keamanan Negara. Polisi itu merasa sedang ada sebuah senjata mematikan yang berkeliling di negaranya, tapi polisi itu tidak mempunyai petunjuk apapun. Bahkan salah satu petinggi Departemen Keamanan juga mengatakan kalau itu memang hanyalah imajinasi seorang polisi saja. Tapi terlihat sedikit keanehan dari petinggi Departemen Keamanan ini. Entah selang lama, salah satu detektif polisi mengabarkan kalau dia mendapatkan data sekitar 3 jam lalu dan ada sebuah panggilan ke 911 dari petugas bandara, tapi tidak ada informasi apapun setelahnya. Setelahnya di bandara yang sama ada petugas keamanan yang meninggal karena serangan jantung. Polisi menurut detektif untuk mencari detektifnya dari keamanan yang gugur. Ternyata sebuah goresan di tangannya yang mengandung racun. Lalu polisi itu pun langsung meminta maskapai tempat Ethan bekerja untuk menghentikan semua aktivitas dan akan melakukan pengecekan. Para anak buah polisi itu langsung ke bandara. Di sana terlihat manajer yang meminta semua staf berkumpul dan melakukan briefing singkat. Saat briefing, Ethan mengambil kesempatan itu karena pria kacamata tidak bisa melihatnya dari CCTV.
tetapi pria kacamata tetap bisa mendengarnya. Jadi Ethan harus berhati-hati, dan dengan waktu yang singkat akhirnya Ethan pun sembunyi-sembunyi mengambil alat dari pendata dan mengganti namanya si penjahat menjadi nama kedua temannya sebagai tanda saat nanti manajer dan polisi melakukan pengecekan. Dan setelahnya semua staf kembali ke posisi kerja masing-masing, dan benar saja di sini topi merah pun dipanggil oleh pihak keamanan. Dan salah satu penjahat di sana marah karena dia yakin itu adalah ide dari si Ethan. Dan Ethan yang sudah menang tidak lagi memperdulikan kata-kata si penjahat, apalagi Ethan sangatlah takut bahwa kemungkinan akan ada korban dari kejahatan itu jika Ethan membiarkan kejahatan itu terjadi. Dia langsung melepas headsetnya dan berlari ke tempat istrinya berada. Dan saat dia meminta istrinya, tapi istrinya tidak mau dan banyak nanya dan tidak mau ngalah selayaknya wanita pada umumnya. What? Why? It's true? I don't understand. Caliber round will travel 3,000 feet per second and paint the wall with your brain. Akhirnya dengan sniper ke arah istrinya, Ethan pun harus mundur dan harus kembali menuruti perintah pria si kacamata. Dan dia disuruh ke kamar mandi dan bertemu si penjahat. Dia pun diajar karena dia berulah, dan koper itu juga akan segera dicek di sebuah ruangan oleh manajernya. Karena koper itu akan segera ketahuan, akhirnya penjahat pun mengaktifkan timer peledak sebuah cairan berbahaya itu. Here we go. Dan di sini Ethan harus bertanggung jawab jika cairan itu meledak, maka itu adalah salah Ethan sendiri. Ethan dituntut harus ke ruang pengecekan dan di sini melenyapkan si manajer agar bisa mematikan timer itu. Dan satu-satunya cara mematikan peledak itu hanya dengan cara manual, yaitu dengan menyentuh tombol pengoperasian. Di dalam koper itu, jika Ethan tidak ke sana dan memastikan pemicunya, maka bisa dipastikan seluruh orang di sini akan meninggal terinfeksi sebuah virus. Dan dia pun langsung berlari ke sana. Dan setelah sampai ke sana, dia langsung mengancam si manajer. Just put the gun down and we can talk. Shoot him now or everyone dies. Please. Dan setelahnya Ethan marah, dan di sini dia pun memang berkata kalau dia terpaksa kalau kakaknya ini sedang disandra bisa selamat, tapi Ethan dan pria itu sama-sama sedang menjadi boneka. Lalu melalui telepon dia pun dituntut untuk melakukan step by step menghentikan bom kimia itu. Pull up on the hammers on the side of the cage. Still the timer. Using the turn a circular pipe pull out. So you able to see the reset button. Brackets that'll reset the device. Dan pria bertopi merah membawa koper dan jasad manajer dengan sebuah troli ke gedung belakang. Dan untuk memberikan koper itu kepada si penjahat, tapi topi merah mendapatkan perintah untuk melenyapkannya saat ada kesempatan. Karena peluru yang memantul dan mengenainya, pria itu tumbang. Dan mengetahui hal itu, pria kacamata pun akan turun tangan ke lapangan dan memburu istri Ethan untuk memberikan pelajaran. Dan di sisi lain, kepala polisi yang sedang menuju ke bandara juga mendapatkan gangguan di perjalanan. Ternyata pria yang merupakan petinggi Departemen Keamanan malah berkhianat dan turut merencanakan penyelundupan tersebut. Dan mereka pun membuat kekacauan di tengah jalan.
Akhirnya beruntungnya di sini si orang ini berhasil selamat dan pergi ke bandara. Setelah sampai di bandara, polisi itu segera mencari Ethan, tapi Ethan tidak terlihat dimanapun. Ternyata Ethan sedang berada di sisi lain dan sedang melakukan pelarian bersama istrinya dari kejaran pria berkacamata. Beruntungnya ada kakak dari si pria topi merah yang ternyata berhasil lolos, dan setelah itu Ethan bersama istrinya melacak keberadaan koper itu menggunakan barcode yang telah dia simpan. Ethan pun dibuat heran yang ternyata koper itu pun sudah berada di dalam pesawat, tapi pesawatnya bukanlah pesawat yang bertujuan ke luar negeri, tapi pesawat itu masuk ke tujuan lokal yang akan segera berangkat. Bagaimana caranya dia bisa ke pesawat? Ternyata sebelumnya si penjahat telah mempersiapkan 2 tiket untuk melakukan rencana B jika pesawat pertama itu gagal, dan dibantu oleh seorang wanita yang ternyata di awal film tadi, dan wanita itu membantu untuk menukar tiket sebelum masuk ke pesawat. Dia telah membuat 2 identitas palsu untuk membuat tiket yang berbeda dengan nama berbeda tapi orangnya sama. Tujuan si penjahat ternyata adalah di sini bom itu pesawat lepas landas, dan dengan kini penjahat yang sudah ada di sana dan istri Ethan pun memberitahukan polisi yang dari tadi bolak-balik dan terlihat sibuk namun seperti tidak berguna. Dan mendapat kabar itu, polisi langsung menelpon pimpinan yang bertugas memberangkatkan pesawat itu untuk menghentikan penerbangannya. Tapi Ethan baru menyadari dan teringat kalau bom itu bisa dihentikan secara manual dengan tombol di dalam kopernya. Jika pesawat itu dihentikan, pasti si penjahat akan curiga dan langsung mengaktifkan timer peledaknya, dan kemungkinan bom itu akan meledak di bawah dan semua orang akan terkena dampaknya. Akhirnya Ethan memiliki ide untuk menyusup saja ke pesawat itu dan mematikan bomnya secara diam-diam saat pesawat sudah terbang. Selagi Ethan menyusup ke pesawat, di sini dia pun memang memberitahukan rencana itu. Namun si poluan dengan muka paling pemimpinnya nampak sedikit ngeyel dengan rencana Ethan, padahal dia memang tidak tahu apa-apa. Ethan menyusup ke pesawat dan si poluan akhirnya menurut dengan rencananya tersebut. Allow 16 to take off. Dan di dalam pesawat, Ethan langsung mencari kopernya dan segera menjinakkannya. Terlihat si penjahat yang membuka HP dan akan mengaktifkan timer peledakan, tapi ternyata sudah tidak bisa. Dan akhirnya penjahat pun ke belakang dan mengancam si Ethan, dan Ethan pun meledeknya dan meletakkan koper itu di dalam ruangan beku yang berada di dalam pesawat yang sangat rapat dan juga kedap. Dan di sini alur cerita filmnya pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.